Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Oh guys, kembali lagi bersama saya di channel Mas Restu. Jadi untuk kali ini saya mau nge-share sama teman-teman sekalian mengenai berapa sih biaya untuk program magang ke Jepang. Jadi di sini saya bakalan kumpas tuntas mengenai biaya selama proses pemagangan saya ya, pribadi ke Jepang. Jadi untuk biaya pergi ke Jepang itu kita bertahap, nggak langsung kita bayar semuanya. Jadi yang pertama itu kan kita harus bayar MCU. Jadi pas waktu itu saya ya pribadi bayar MCU kurang lebih 500.000. Terus habis itu kita lanjut pendidikan. Nah di pendidikan itu kita bayar kurang lebih 5 juta. Jadi kita bayar 5 juta itu sampai kita mendapatkan job, sampai lulus interview atau mensetsu. Itu pas waktu dulu saya kurang lebih belajar dari hiragana, katakana, terus belajar bab 1 sampai bab 25. Nah, habis itu selesai, kita lanjut lagi naik tingkat level, namanya N4. Nah di N4 itu kita harus bayar lagi kurang lebih 500.000 kalau nggak salah ya kemarin itu. Jadi kita bayar 500.000 itu katanya buat ikut JLPT. JLPT itu kayak sertifikat lah bahasa Jepang. Terus kita belajar di situ sampai bab 50. Pasti kan udah mateng nih bahasa Jepang kita, atau ya udah bisa lah lumayan gitu. Pasti kan kita nyari job. Kan itu nggak mungkin kan pergi ke Jepang tapi cuma belajar doang di LPK. Kan pasti kita nyari job. Jadi kita nyari job, kita ikut seleksi segala macam, terus interview atau wawancara sama orang Jepang. Pas kita udah keterima itu kita bayar kurang lebih pas waktu saya pribadi ya dulu itu 40 juta. Jadi bayar 40 juta. Terus kita lanjut pendidikan SO kurang lebih 3 bulan. Nah 40 juta itu tergantung kesepakatan sama pihak LPK, apa mau bayar langsung 40 juta atau dicicil. Tergantung kalian sendiri, semampunya kalian. Kalau emang sepakatannya sama LPK emang dicicil dulu 20 juta, terus habis itu bayar lagi 20 juta, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau kalian punya 40 juta langsung bayar, nggak apa-apa. Kalau saya waktu itu, jadi karena emang saya nggak punya dan dadakan juga, jadi saya bayar 20 juta dulu. Nah habis itu selesai pendidikan SO, saya bayar selebihnya yang 20 juta. Nah yang 20 juta ini saya itu bukan kayak minjem dari saudara segala macam, bukan, tapi saya minjem di koperasi. Karena emang bener-bener pas waktu itu saya mepet banget dan gak ada jalan lain kecuali minjem di koperasi. Jadi saya minjem di koperasi kurang lebih 20 juta, ya pasti ada bunganya. Jadi itu bayar 40 juta semuanya. Habis itu kita selesai SO nih. Jadi pas waktu kita belajar di SO itu, kita bikin paspor. Nah paspor itu kita bikin sendiri. Kalau saya pribadi bikin sendiri kemarin. Itu bayarnya 1 juta. Terus lanjut ya, kita selesai SO, pastikan kita bakal berangkat ke Jepang nih. Bakal berangkat lagi ke Jepang. Jadi kan butuh biaya buat hidup di Jepang. Jadi untuk biaya di Jepang pas waktu saya 3 tahun yang kemarin, 3 tahun yang lalu itu saya bawa cuma 2 juta. Itu ya cukup lah
2 juta buat tinggal di sini. Toh nanti juga misalkan kalian nih udah nyampe di Senta, pasti kalian dapat duit pesangon dari pihak perusahaan kalian. Paling dapat 4 juta, 5 juta atau 6 juta. Pasti kalian dapat. Tuh nggak mungkin gak dapat. Jadi itu duit yang saya bawa yang 2 juta sama yang dikasih sama perusahaan 5 juta atau 6 jutaan itu buat biaya hidup kita selama di Jepang selama 1 bulan atau 2 bulan. Karena kita masuk perusahaan kan nggak langsung dapat gaji, enggak. Kita kan kerja dulu. Jadi untuk biaya hidup selama di sini 1 bulan sama biaya selama hidup di Jepang 1 bulan. Karena pas kita baru datang belum dapat gaji, kan bulan depannya lagi kita dapat gaji. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi untuk kesimpulannya itu untuk biaya proses ke Jepang ya. Yang pertama bayar MCU saya 500.000. Yang kedua bayar pendidikan 5 juta. Itu. Terus kalau pengen naik tingkat lagi ke level N4 kemarin saya bayar 500.000. Terus habis itu lolos Ensetsu bayar 40 juta. Terus buat bayar paspor 1 juta. Terus buat simpenan kita buat di Jepang 2 juta. Tuh, ya itu mah tergantung kalian mau 2 juta, 3 juta atau 4 juta. Kalau saran saya untuk tahun sekarang ya 2025 itu karena harga-harga pokok di Jepang udah naik, terus biayanya juga udah mahal. Saran saya paling wajib bawa sih 3-4 jutaan begitu. Tapi kalau kalian orangnya hemat, emang bener-bener cukupnya atau adanya cuma 2 juta, ya udah tinggal di manage aja gitu. 2 juta harus cukup selama 2 bulan di Jepang sebelum gajian. Jadi mungkin tinggal ditotalin aja ya yang tadi saya sebutin. Mungkin kurang lebih seperti itu biaya di Jepang. Dan itu maksudnya bukan dipukul rata ya semua LPK atau semua biaya proses ke Jepang, beda-beda. Jadi tiap orang itu beda-beda. Ada yang habis 50 juta, ada yang habis 60 juta, ada yang habis lebih dari itu ada. Itu. Jadi tiap orang beda-beda. Kalau untuk saya pribadi kisaran segitu. Ya kurang lebih 50-an lah. Dan apakah itu worth it buat kita kerja di Jepang dengan harga segitu atau biaya segitu? Menurut saya pribadi worth it banget. Karena dalam kita kerja di Jepang ya ibaratnya kontrak 3 tahun. 3 tahun dengan gaji kita pukul rata lah di Jepang 15 sampai 16 jutaan. Dalam setahun kita udah balik modal. Dan misalnya kita punya utang, itu utangnya udah lunas gitu. Apalagi nanti kerja di Jepang selama 3 tahun atau lebih, malahan ya untung banyak gitu buat kita pribadi. Jadi ya buat temen-temen yang sekarang lagi proses ke Jepang, mungkin di antara kalian masih ada yang bingung berapa sih proses ke Jepang, ya seginilah, kurang lebih segini gitu. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye bye.